Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kita berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita hari ini. Jadi dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat, apalagi dalam pandemi COVID ini, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar dan semangat. Oke, ini pertemuan kedua di mata kuliah metode kuantitatif. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, mata kuliah metode kuantitatif ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah statistik 1. Jadi, pemahaman teman-teman tentang statistik 1 akan sangat membantu dalam memahami mata kuliah metode kuantitatif ini. Jadi silakan diambil lagi catatan statistik 1-nya, di-refresh ingatannya, diingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari di statistik 1 sehingga bisa memudahkan teman-teman dalam memahami metode kuantitatif ini. Baiklah, kita masuk ke materi hari ini tentang pengantar metode kuantitatif. Jadi ini pengantar sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendalam. Hari ini saya akan berbicara sedikit tentang pendahuluan, yaitu terkait definisi dari statistika, definisi dari data, kemudian ada pengolongan data, kegunaan statistika, dan siklus penelitian. Silakan ambil posisinya yang paling nyaman, siapkan semangatnya, jangan sampai matanya redup, apalagi semangatnya bablas. Siapkan buku catatannya, dicatat poin-poin penting. Oke, kita mulai materi hari ini. Saya awali dengan definisi dari statistika. Statistika adalah ilmu atau seni yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi sebagai landasan di dalam pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan, sehingga analisis data adalah bagian dari statistik. Nah, bayangkan teman-teman sebentar lagi akan masuk semester 7 atau 8 di mana itu adalah dunia skripsi. Biar teman-teman semangat dalam belajar metode kuantitatif ini. Ketika teman-teman sudah mulai untuk skripsi, maka teman-teman akan sangat akrab dengan statistika ini, di mana akan melakukan pengumpulan data, apakah itu pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner atau pengumpulan data dari laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian data yang sudah teman-teman kumpulkan tadi akan teman-teman analisis dengan menggunakan tools dari statistik. Kemudian data yang sudah dianalisis tadi akan diinterpretasikan apa maksud dari hasil analisis itu agar komunikatif dan bisa dimengerti oleh orang lain. Untuk apa? Untuk penarikan kesimpulan. Sehingga analisis tadi ini adalah bagian dari statistik. Nah, coba bayangkan teman-teman akan menyusun skripsi, akan melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data, dan interpretasi data. Maka nanti teman-teman akan sangat akrab dengan dunia statistika. Lanjut ya, dari tadi kita bicara tentang data. Apa sebenarnya definisi dari data? Data merupakan sejumlah bahan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berbentuk angka maupun yang berbentuk kategori atau keterangan. Nah, kalau informasi adalah data yang sudah diolah, kalau data merupakan bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan informasi. Data ini biasanya kita dapatkan dengan melakukan observasi, dengan melakukan pengumpulan data tadi. Bisa melihat langsung atau yang disebut dengan observasi, wawancara, atau sebagainya.
Selanjutnya kita masuk ke pengolongan data. Jadi ada pengolongan data berdasarkan kategori-kategorinya. Yang pertama ada pengolongan menurut susunannya. Pengolongan data menurut susunannya terdiri atas data acak atau tunggal, kemudian data berkelompok. Apa itu data acak atau tunggal? Dari namanya saja, data acak atau tunggal itu berarti data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kalau di statistik 1 kan kita sudah bahas tentang kelas, tentang interval, masih ingat? Ada tabel frekuensi, ada kelas, ada interval, ada frekuensinya. Nah, kalau data acak atau tunggal itu belum kita jadikan dia berkelas-kelas dan ada intervalnya. Misalnya, nilai IPK saya pada semester ini terdiri atas 4, 3,75, 3,5, dan seterusnya. Itu kan masih data tunggal, belum dikelompokkan. Dan apa itu data berkelompok? Ya data yang sudah ada kelompok-kelompoknya. Seperti yang sudah kita pelajari di statistik 1. Misalnya, nilai 80 sampai 85 itu ada 5 orang. Nilai 90 sampai 95 ada 10 orang. Nah, itu data yang sudah berkelompok. Kemudian data berkelompok ini juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu data berkelompok diskrit dan data berkelompok kontinu. Apa itu data kelompok diskrit? Data kelompok diskrit itu berasal dari perhitungan, sedangkan data kelompok kontinu itu berasal dari pengukuran. Untuk lebih sederhananya dalam memahami ini, kalau data kelompok diskrit itu, misalnya kita menghitung berapa jumlah teman-teman di satu kelas. Kita akan menghitung 1, 2, sampai misalnya 38 orang. Akan berbeda dengan data kontinu. Data kontinu ini berasal dari pengukuran. Pengukuran berarti kita menggunakan alat, apakah alat ukur atau alat timbang. Misal, tinggi dari teman-teman di kelas ini antara 150 sampai 170. Nah, itu adalah data kelompok kontinu. Jelas ya? Beda diskrit sama kontinu. Diskrit itu berasal dari perhitungan, menghitung, sementara data kelompok kontinu itu berasal dari pengukuran. Biasanya kita menggunakan alat pengukuran, alat ukur atau alat timbang. Nah, itu data menurut susunannya. Selanjutnya ada data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu data yang tidak berbentuk bilangan. Data kualitatif itu berbentuk verbal, simbol, atau gambar. Misalnya warna pink, warna merah, warna hitam, jenis kelamin perempuan, laki-laki. Pokoknya dia tidak ada angka-angka. Sementara data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk bilangan. Atau data kualitatif tadi yang sudah kita kuantitatifkan. Misalnya, perempuan 1, laki-laki 2. Nah, itu sudah 1 dan 2 itu sudah kategori kuantitatif. Kemudian ada pembagian data menurut pengumpulannya. Kalau menurut waktu pengumpulannya, data itu dibagi menjadi 2. Ada data berkala atau time series, ada data cross section. Kalau data berkala itu data yang terkumpul dari waktu ke waktu. Keywordnya adalah waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Misalnya, nanti teman-teman melakukan penelitian terhadap kenaikan laba di perusahaan manufaktur selama
dari tahun 2015 sampai 2020. Nah, itu berarti time series. Beda dengan cross section. Kalau data cross section adalah data yang terkumpul pada satu waktu tertentu untuk memberikan gambaran tentang keadaan. Misalnya, teman-teman ingin meneliti nantinya IPK mahasiswa UMRI akuntansi angkatan 2017 pada tahun 2020. Nah, kalau saat itu saja berarti itu datanya data cross section. Kemudian kategori yang keempat, data menurut sumbernya. Ada dua juga, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Jadi, data primer ini adalah data yang kita sebagai peneliti atau teman-teman nanti yang akan melaksanakan skripsi, maka teman-teman adalah sebagai peneliti. Maka data primer ini adalah data yang teman-teman langsung memperolehnya. Contohnya apa? Contohnya kuesioner. Kuesioner kan kita langsung yang membagikan kepada orang-orangnya. Beda dengan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Jadi data itu sudah ada, tinggal kita analisis. Apa contohnya? Contohnya laporan-laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau sudah boleh dilihat sekarang contoh-contoh skripsi dari kakak kelasnya, ada mereka yang melakukan penelitian dengan memberikan kuesioner, berarti itu termasuk data primer. Sedangkan mereka yang melakukan analisis terhadap laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, berarti itu menggunakan data sekunder, karena mereka mengolah data yang sudah ada. Kemudian menurut kategori yang kelima, menurut skala ada 4, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa itu data nominal? Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Jadi data nominal ini hanya mengelompokkan ke dalam kelompok tertentu tanpa memberikan tingkatan. Jadi kata kuncinya nominal ini dia hanya mengelompokkan. Misal, kalau misalnya perempuan itu dikodekan 1, laki-laki 2. Bukan berarti laki-laki lebih baik daripada perempuan karena laki-laki kan 2 tadi kodenya. Sama dengan agama, Islam 1, Kristen 2, 3, Hindu, dan seterusnya. Ini bukan berarti agama Hindu lebih baik daripada Kristen, agama Kristen lebih baik daripada Islam, bukan. Karena ada susunan tadi, bukan. Jadi nominal ini dia hanya mengkategorikan, mengelompokkan saja. Itu definisi dari nominal. Kalau ordinal apa? Kalau data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Jadi ordinal tadi ini dia juga memiliki karakteristik nominal, yaitu mengkategorikan ditambah ordinal ini sudah ada peringkat atau susunan. Susunannya misalnya tingkat pendidikan. Nah, S1, SMA itu kan sudah ada tingkatan kalau S1 lebih tinggi daripada tingkatan pendidikan SMA. Kemudian ada data interval. Data interval ini adalah data dengan kategori sudah dikategorikan yang dapat dibedakan antara satu dengan lainnya atau sudah diperingkat dan diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memiliki jarak. Jadi kata kuncinya adalah jarak yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek. Jadi
Kalau nominal ini kan dia mengkategorikan, ordinal sudah ada peringkat, dan interval ini dia juga sudah memiliki karakteristik dikategorikan, sudah memiliki karakteristik peringkat, dan sudah memiliki karakteristik diberi jarak. Jadi interval itu sudah ada jaraknya. Kalau ordinal tadi kan dia hanya memberikan peringkat S1 lebih tinggi daripada SMA, tapi berapa jaraknya kan kita tidak tahu. Tapi kalau di interval ini kita sudah tahu. Misalnya IQ dari rentang IQ 100 sampai 110 itu sudah memiliki jarak 10. Nah, kata kunci dari interval ini adalah sudah ada jaraknya. Yang tingkatan keempat skalanya adalah rasio. Rasio ini dia sudah memiliki karakteristik, sudah dikategorikan, sudah ada peringkatnya, sudah ada jarak, dan sudah bisa dilakukan perbandingan. Kalau misalnya contohnya tadi IQ seseorang itu dalam rentang 100 sampai 110 itu kan jaraknya 10. Sama dengan 110 ke 120 itu kan jaraknya juga 10. Namun, tidak dapat dinyatakan orang yang memiliki IQ 150 tingkat kecerdasannya 1,5 kali dari orang yang memiliki IQ 100. Itu kan tidak bisa. Kalau data rasio ini kita sudah bisa melakukan perbandingan. Misalnya, si Ani beratnya 100. Si Budi beratnya 50. Berarti si Ani ini beratnya 2 kali berat Budi. Dan si Budi ini beratnya setengah dari beratnya si Ani. Jadi kita sudah bisa membuatkan perbandingan. Itu data menurut skalanya. Kita lanjut ke fungsi data. Fungsi data itu ada banyak, tapi saya rangkum menjadi 4. Yang pertama, untuk membuat keputusan. Tentu data yang kita peroleh akan mempengaruhi kita untuk menetapkan keputusan. Dalam keseharian saja misalnya. Contohnya, ketika kita ingin mendaftar sebuah beasiswa, di situ kita memperoleh data bahwa syarat dari beasiswa tersebut adalah mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,5. Nah, kita akan melihat IPK kita. Apakah IPK kita cukup? Jika IPK kita di atas 3,5, maka kita akan bisa membuat keputusan, oke, beasiswa itu akan saya coba. Tapi jika tidak, kita akan memutuskan keputusan, berarti saya tidak bisa ikut beasiswa tersebut. Selanjutnya, data juga berfungsi sebagai dasar dari suatu perencanaan. Contohnya, data sebagai dasar suatu perencanaan, kita ingin untuk lulus dengan predikat cum laude dari kampus ini. Kita tahu data kalau misalnya minimal IPK untuk cum laude itu misalnya 3,5. Maka itu akan menjadi perencanaan. Maka akan menjadi dasar bagi kita untuk merencanakan bagaimana cara saya belajar. Bagaimana cara saya menyikapi satu mata kuliah ini dengan dosen ini, dengan dosen yang berbeda. Nah, itu akan menjadi dasar kita untuk merencanakan pokoknya bagaimana saya bisa lulus cum laude. Kemudian sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu aktivitas. Di dalam sebuah perusahaan, data itu sering sekali dijadikan sebagai alat pengendali. Kalau teman-teman sudah mengenal istilah budget atau anggaran, biasanya kan ada anggaran operasional itu dalam 1 bulan ini, anggaran operasional untuk mesin itu terdiri atas 50 liter bahan bakar. Nah, itu data kan 50 liter bahan bakar yang akan kita gunakan untuk mesin yang sudah dianggarkan.
Nah, data ini akan menjadi pengendali bagi perusahaan. Maka perusahaan itu tidak boleh melebihi dari 50 liter bahan bakar ini. Maka data fungsinya di situ sebagai alat pengendali. Kemudian data sebagai dasar evaluasi terhadap suatu kegiatan. Nah, masih contoh yang tadi, anggaran tadi. Kalau satu mesin ini selama 1 bulan menggunakan 50, maksimalnya 50 liter bahan bakar. Nah, setelah 1 bulan itu berlalu, perusahaan dapat melihat apa kondisi realnya. Apakah penggunaan bahan bakar untuk mesin selama 1 bulan itu melebihi 50 liter atau kurang. Nah, data yang ada itu kita jadikan sebagai dasar evaluasi terhadap suatu kegiatan. Kita masuk ke kegunaan statistika. Tadi sudah dijelaskan dari awal statistik itu apa, kemudian data itu apa, ada pengolongan data, kemudian apa sih gunanya statistika. Saya menyebutkan tadi kita akan sangat akrab dengan statistika, apalagi dalam skripsi. Nah, apa kegunaan sebenarnya statistika itu? Secara sederhananya, setelah saya rangkum ada 4 kegunaan. Yang pertama adalah penentuan sampel. Jadi bayangkan teman-teman nanti akan melakukan penelitian. Di statistik 1 saya sudah mengenalkan ke teman-teman apa itu populasi, apa itu sampel. Kalau populasi adalah keseluruhan objek yang ingin kita teliti, sedangkan sampel adalah subunit dari populasi itu. Kita tidak bisa meneliti semua populasi yang ada, karena kita terbatas dengan waktu, biaya, dan bisa merusak dari populasi itu jika kita teliti semua. Maka sampling atau pengambilan sampel itu sangat penting. Nah, dalam penentuan sampel ini sangat kita butuhkan statistika, karena statistika memberikan konsep-konsep bagaimana mengambil sampel yang terbaik, metode-metode pengambilan sampel. Nah, itu satu penentuan sampel. Kegunaan statistika adalah penentuan sampel. Yang kedua, alat pengambilan data. Nah, setelah kita menentukan sampel, maka kita akan menentukan alat pengambilan data. Alat pengambilan data nantinya yang teman-teman gunakan itu tidak bisa sembarangan. Harus benar-benar, harus valid, harus reliable. Jadi bagaimana kita tahu kalau alat pengambilan data kita itu adalah valid dan reliable? Maka disitulah kegunaan statistikanya. Di situ ada uji validitas dan ada uji reliabilitas. Itulah statistika yang menawarkan kepada kita bagaimana kita bisa menentukan alat pengambilan data kita itu sudah valid dan sudah reliable. Kemudian menyajikan data. Kita sudah melakukan pengumpulan data, sudah kita analisis. Kemudian bagaimana kita menyajikannya itu juga tidak sembarangan. Karena harapannya data yang kita sajikan itu sangat komunikatif dan bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, ini pentingnya statistika. Bagaimana kita bisa menampilkan data itu dengan baik. Ada nanti kita akan mengenal analisis deskriptif. Kemudian kegunaan statistika selanjutnya adalah dalam analisis data. Nah, data yang sudah kita kumpulkan tadi kan akan kita analisis untuk penarikan kesimpulan. Di sini peran penting bagaimana kita melakukan analisis data yang baik sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang benar. Kita masuk ke pokok bahasan terakhir pada hari ini tentang problem riset dan siklus penelitian. Jadi problem riset itu kita harus bisa merumuskan masalah sebenarnya, akar masalah dari sebuah kondisi. Kalau diibaratkan di sebuah penelitian, kita harus paham mana gejala dan mana akar masalah. Diibaratkan sebuah di dunia kesehatan misalnya kita melihat orang demam. Gejalanya kan panas. Kalau kita tidak paham yang mana gejala dan akar masalah, maka kita akan memberikan obat penurun panas.
Padahal obat penurun panas itu hanya gejala, bukan akar masalah. Jika kita memberikan obat penurun panas, maka itu bisa berlaku tapi hanya sebentar. Padahal seharusnya kita mencari akar masalah kenapa dia demam. Apakah disebabkan virus? Maka kita harus memusnahkan virus itu dengan memberikan obat untuk menstop virus itu. Maka bukan dengan memberikan obat penurun panas, karena panas itu bisa jadi hanya sebuah gejala. Maka begitu juga di dalam sebuah penelitian. Kita sebagai peneliti harus paham yang mana gejala dengan akar masalah. Misal, di model bisa teman-teman lihat, kalau misalnya kalian sudah pernah mendengar ROI, Return on Investment, di mana rumusnya adalah laba dibagi dengan investasi yang berlaku. Arti dari ROI ini adalah apa keuntungan yang kita dapatkan atas investasi yang sudah kita keluarkan. Nah, anggap saja di sebuah perusahaan ROI-nya itu menurun. Maka bisa jadi ini disebabkan oleh laba yang dihasilkan atas investasi itu menurun. Atau investasi yang dilakukan ini terlalu besar, bisa jadi. Maka kalau kita orang yang tidak paham, dengan hanya melihat gejala, maka hal yang kita lakukan adalah menstop investasi atau pengeluaran modal untuk investasi. Maka itu kita hanya menangani gejala. Padahal harus kita lihat lebih spesifik, apa sebenarnya akar masalahnya. Bisa jadi akar masalah dari ROI ini turun adalah disebabkan oleh kinerja dari karyawannya yang menurun. Kinerja dari karyawan ini menurun mungkin disebabkan oleh kepuasan dari karyawan ini. Mungkin gajinya atau kesejahteraannya. Apa pengaruhnya? Jadi ketika karyawan itu tidak sejahtera atau gajinya menurun, otomatis kinerjanya akan menurun. Ketika kinerjanya menurun, maka dia akan memberikan sesuatu yang tidak optimal, sehingga bisa jadi kinerja penjualannya menurun yang mengakibatkan labanya menurun. Ketika labanya menurun, otomatis ROI-nya akan menurun karena rumus ROI itu adalah laba dibagi investasi. Maka kita harus bisa membedakan antara gejala dengan akar masalah. Nah, kembali ke siklus penelitian, disitulah letak dari riset problemnya. Kita harus bisa merumuskan problem sebenarnya. Apa masalahnya, bukan gejalanya. Kemudian kita sudah menemukan problem aslinya, kita kaitkan dengan teorinya. Kalau tadi kita ketemu problemnya adalah kinerja dari karyawannya, kita sangkutkan dengan teorinya. Mungkin teori kepuasan kerja. Kemudian kita buat deduksi logisnya itu, kalau boleh dilihat deskripsi teman-temannya, kerangka pemikirannya, sehingga kita bisa merumuskan hipotesisnya. Setelah kita rumuskan hipotesis, kita rumuskan operasionalisasi variabel untuk mengukur variabel yang ingin kita teliti. Kemudian kita kumpulkan data, apakah dengan data sekunder atau primer. Kemudian kita analisis data yang sudah ada. Kemudian kita sudah mendapatkan hasil, bisa kita generalisasi dan kita tarik kesimpulan. Begitu siklus penelitiannya. Di sini saya hanya mengenalkan kalian tentang siklus penelitian, sementara untuk pembahasan lebih jauhnya itu ada di pertemuan selanjutnya. Demikian materi hari ini. Nanti setelah ini ada tugas. Silahkan dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.